kabarnya adik-adik yang di rumah? Pasti luar biasa. Bagaimana kabarnya Kak Dina hari ini? Luar biasa, Bu. Puji Tuhan, itu semua karena penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Nah Kak Dina, hari ini adalah hari yang istimewa karena kita akan beribadah kembali di ibadah online Sekolah Minggu GKI Sangkrah. Jangan lupa ajak ayah, ibu, nenek, kakek, dan saudara untuk ikut beribadah bersama agar kemuliaan Allah bisa dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Nah Kak Dina, sebelum kita mulai ibadah hari ini, apa yang harus kita lakukan ya? Hari ini rencananya kita mau apa ya? Kita sebelum ibadah kita mau berdoa dulu, Ibu. Berdoa, apalagi adik-adik yang biasanya kita lakukan waktu ibadah? Oh iya Ibu, kita mau puji Tuhan. Nah adik-adik siap-siap dulu ya, kita mau ibadah bersama sekolah minggu. Adik-adik harus duduk tenang dan ngajak papa, mama, adik, kakak buat ikut ibadah sekolah minggu ya Ibu. Nah sebelum kita mulai ibadah kita kali ini, terlebih dahulu kita akan awali segala kegiatan kita dengan berdoa. Nah, Kak Dina akan memimpin doa mengawali ibadah kita kali ini. Mari Kak Dina. Ayo adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, kami akan beribadah bersama, Kau sertai kami, Kau bimbing kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, duduk dengan tenang, dan kami semua bisa mengerti bahwa firman-Mu nyata bagi kami Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, Kau berkati kami, jagai kesehatan kami Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai berdoa. Sekarang kita mau menyanyikan pujian apa Ibu? Allahku besar, kuat dan perkasa. Yuk, berdiri bersama-sama kita pujikan lagu. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Kak Dina. Iya Bu. Kelihatannya hari ini murung dan sedih ya. Kira-kira apa penyebabnya Kak? Itu Bu, PR-ku di rumah udah banyak. Teman-teman juga jarang ketemu. Sedih Bu rasanya.
biasanya kan ngerjain PR bareng teman-teman, tapi sekarang udah PR-nya banyak, gak bisa ketemu teman-teman. Tetapi nggak boleh berlarut-larut ya sedihnya ya. Kalau cuma sedih tok, PR kamu nggak akan selesai. Lalu Kak Dina harus segera bertindak. Ayo semangat Kak Dina. Walaupun kita mengalami masa sulit, harus tetap semangat. Nah, dikerjakan pelan-pelan, pasti selesai. Tentu saja Kak Dina, semua itu tak lepas dari penyertaan Allah kita yang luar biasa. Oh iya ya Bu ya. Kak Dina juga harus semangat ya ngerjain PR-nya ya. Harus, adik-adik di rumah pun juga harus semangat di rumah ngerjain PR. Walaupun setiap hari PR-nya numpuk-numpuk ya. Iya, tapi Bu. tetap harus semangat. Harus ada usaha dan doa. Berharap selalu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau kita bicara tentang Tuhan Yesus Kristus itu adalah sobat kita. Sobat yang tidak tergantikan, sobat yang setia, sobat yang selalu menopang saat kita mengalami kesedihan. Nah, sekarang kita akan pujikan sebuah pujian, Ada Satu Sobatku. sobatku. Sekarang kita mau duduk diam. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang membawakan firman siapa ya, Bu? Pasti tak asing lagi Kak Dina. Anak-anak pasti sudah kenal. Siapa dia? Ya? Uncle Wanto. Halo, apa kabar anak-anak? Uncle Wanto lepas dulu ya, biar dengar semuanya. Taruh mana ya? Oh, di kantongnya aja. Kita pakai kacamata biar kelihatan. Ya. Oke, halo apa kabar anak-anak? Sekali lagi,
Salam jumpa kembali dengan Uncle Wanto. Tentunya anak-anak juga dalam keadaan sehat selalu ya. Puji Tuhan untuk kita semua. Nah anak-anak, di hari ini, kali ini ya, Uncle Wanto akan bercerita tentang satu keluarga, sahabat Tuhan Yesus. Tentunya anak-anak pernah dengar dan familiar dengan nama ini. Tapi kali ini kita dengar lagi. Anak-anak tentu tahu ada yang namanya Lazarus, Maria, dan Marta. Itu Maria yang pernah mengurapi kaki Yesus ya dengan minyak. Nah, kali ini anak-anak, suatu ketika Yesus di Yerusalem, Lazarus ini tinggalnya di Betania. Jaraknya sekitar 3,2 sampai 4 km dari Yerusalem. Lazarus dan keluarganya, termasuk saudaranya perempuan Maria Marta, adalah sahabat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, suatu kali Yesus sedang selesai berkhotbah, Yesus mendapat berita. Nah, sebelum Yesus mendapat berita, kita istilahnya kilas balik dulu. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus ini, namanya Lazarus ini, ternyata sedang sakit. Sakit yang parah, dan kalau zaman sekarang sudah tidak ada obatnya ya. Maria dan Marta begitu sedih melihat saudara laki-lakinya yang disayangi Lazarus sakit dan sudah tidak tertolong, bahkan sudah pergi ke banyak tabib. Zaman dulu tabib belum ada dokter ya, untuk menyembuhkan, tetapi tidak ada obatnya. Mereka sangat sedih dan putus harapan. Ketika di tengah kesedihan itu, Maria berkata, minta tolong sama Yesus saja. Oh iya, ini Yesus kan dekat. Ya, aku dengar barusan di daerah Yerusalem. Oke. Kemudian mereka pergi menemui Yesus yang sedang asyik ngobrol dengan murid-muridnya, dan beberapa orang yang mendengarkan mendapat kabar, ya Tuhanku Yesus, sahabatku, saat ini saudaraku dan juga sahabatmu yang kamu kasihi, Lazarus, sedang sakit. Tolong ke rumahku dan tolong sembuhkan. Baik. Kemudian Maria dan Marta setelah itu pulang. Nah, ketika Yesus mendengar berita itu, Yesus tetap duduk. Kemudian ada murid yang tanya, ya Rabi, mari kita ke sana. Nanti dulu aja. Loh, ini Lazarus loh, sahabatmu loh, sakit, biarin nanti aja. Kemudian murid-murid bingung, ini gimana? Yesus kemudian mengatakan, tenang, nanti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui Lazarus. Nah, singkat cerita, Lazarus kemudian meninggal. Tapi Yesus belum datang ke Betania. Maria dan Marta sedih, merasa, wah Yesus sudah melupakan kami. Yesus tidak peduli terhadap kami, terhadap Lazarus, sehingga Lazarus akhirnya meninggal. Nah, kemudian setelah 4 hari, Yesus baru datang. Nah, kalau mungkin zaman sekarang, bus tinggal naik mobil atau motor atau angkutan umum cepet ya. Tapi zaman dulu adanya hanya onta di daerah Timur Tengah sana. Dan Yesus seringkali lebih banyak jalan. Setelah 4 hari Yesus baru sampai di Betania dan kemudian berkata pada Maria Marta, tapi Yesus sudah tahu bahwa Lazarus sudah meninggal. Gimana? Oh Tuhanku, gimana? Kamu baru sampai sekarang. Lazarus sudah meninggal dan sudah dikubur selama 4 hari. Yesus kemudian berkata, tenang, percayalah. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Lazarus tidak mati. Orang-orang yang di situ yang menghibur Marta dan Maria, tetangganya, orang gimana sih? 4 hari mati, dibilang tidak mati. Akhirnya Yesus, percayalah, akulah jalan kebenaran. Nah, kemudian Yesus berkata, kalau kamu percaya aku, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Marta, tapi gimana Lazarus? Dan bukankah aku berkata kepadamu, percayalah padaku. Nah, kemudian
Mereka, Yesus, Maria, Marta, dan juga murid bahkan tetangga Maria Marta yang kebanyakan orang-orang Yahudi menuju ke makam Lazarus, makam orang Yahudi besar ya, bukan seperti makam di sini, dimasukkan ke gua, ditutup batu besar. Kemudian Yesus berdiri di makam Lazarus. Tolong buka pintu itu. Untuk makam itu batu. Wah, orang-orang. Ya Rabi, guru, gimana ini? Nanti kan bau ini udah 4 hari. Sudah buka. Gimana? Kemudian orang-orang yang berbadan besar, laki-laki Yahudi, akhirnya buka. Dan terbukalah. Kemudian Yesus berdiri di depan makam Lazarus dan kemudian Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Semua orang diam. Ada bingung. Ini gimana sih? Orang udah mati dipanggil-panggil. Dan luar biasa anak-anak. Terjadi mukjizat yang luar biasa dan inilah bukti demonstrasi kebesaran kuasa Yesus. Tiba-tiba dari dalam gua yang gelap itu. Kalian kalau pernah nonton film The Mummy, wah itu di Timur Tengah itu orang kalau mati dikafani, tubet-tubet itu ya, kayak mumi. Dan Lazarus muncul sambil bingung karena diikat semua. Nah, semua diikat pakai kain kafan. Wah, semua orang takut. Mayat hidup. Tapi kemudian Yesus berkata kepada orang-orang, tolong buka kainnya itu. Dan betul anak-anak, apa yang terjadi? Buka satu. Wah, luar biasa. Ini sebuah mukjizat. Lazarus hidup dan bangkit. Semua orang terkagum-kagum, kaget. Maria Marta senang, menangis dengan gembira. Oh, Lazarus semua dipeluk dan kemudian mengucap syukur pada Yesus. Orang-orang berkata, ini orang apa? Yesus sudah banyak melakukan mukjizat. Hanya satu, percaya saja. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus betul. Percaya aku, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Lazarus sudah dibangkitkan dan Lazarus kemudian bersama dengan Maria, Marta, dan Yesus masuk ke rumah beserta murid-murid dan kemudian diadakan pesta makan bersama. Nah, anak-anak, dari sini kita bisa belajar bahwa dari kisah ini kita belajar tentang pertolongan Tuhan. Tidak ada pertolongan Tuhan yang terlambat. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Masalahnya kadang kita melihat pertolongan Tuhan dengan diri kita. Kita minta hari ini, Tuhan mungkin berkata seminggu lagi. Nah, kadang kita minta cepat-cepat. Akhirnya kita bilang, oh Tuhan kok enggak nolong-nolong. Seperti halnya Maria Marta. Setelah 4 hari baru Yesus datang. Wah, telat Tuhan. Nah, sudah mati, sudah 4 hari dikubur. Nah, tapi luar biasa. Inilah pertolongan Tuhan. Dan di situ semua orang boleh melihat dan menyaksikan kebesaran kuasa Yesus. Dan Yesus mengatakan inilah. Dan semua orang akhirnya banyak menjadi percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Nah, dan juga selalu disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan ketika membaptis Yesus di Sungai Yordan, Yohanes berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Karena Yohanes tahu Yesus adalah Tuhan, Alfa dan Omega, awal dan akhir. Yesus adalah Sang Firman yang hidup, yang hadir dalam kehidupan kita. Nah, dari sini belajar tentang bagaimana kita melihat, bagaimana kita merasakan pertolongan Tuhan. Ketika anak-anak mengalami kesulitan, berdoalah. Yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita. Pertolongan Tuhan adalah tepat waktunya, sesuai waktu Tuhan, bukan waktu kita. Pertolongan Tuhan ajaib dan luar biasa. Pertolongan Tuhan sungguh menyenangkan. Pertolongan Tuhan sungguh luar biasa. Nah, yang kedua, dalam
menanti pertolongan Tuhan, kita juga harus usaha. Contoh anak-anak Maria, Marta tadi, dia berjalan mengabari Yesus, Lazarus sakit. Ada usaha. Anak-anak pun juga demikian, berdoa ketika anak-anak menghadapi ulangan atau tes. Anak-anak berdoa, Tuhan tolong aku untuk mengerjakan ulangan ini atau tes ini. Tapi anak-anak juga harus berusaha. Anak-anak juga harus belajar. Kalau tanpa belajar itu namanya mustahil. Ya. Tuhan juga tidak akan menyukai orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak mau usaha. Nah, kita belajar itu pertolongan Tuhan adalah tepat waktunya, tidak pernah terlambat. Kedua, kita dalam menanti pertolongan Tuhan atau mencari pertolongan Tuhan, kita juga harus ada usaha. Anak-anak mengerjakan PR, anak-anak belajar, pasti nilainya akan lebih baik dibanding teman-teman anak-anak yang tidak belajar, yang hanya main saja. Itu pasti akan ada bedanya. Ada usaha dan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Nah, ayat hafalan anak-anak, ayat hafalan kali ini adalah Yohanes 11 ayat 25a. Akulah kebangkitan dan hidup, nanti bisa dihafalkan untuk anak-anak. Nah, kisah tentang Lazarus, tentang pertolongan Tuhan kita akhiri sini. Kita akan berjumpa lain kali di waktu yang sama dan juga sekolah minggu yang sama. Dan jangan lupa ikuti selalu channel Sekolah Minggu GKI Sangkrah. Mari kita berdoa. Ya Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kisah tentang Lazarus, Maria, Marta, dan juga tentang orang-orang Yahudi dari Yohanes 11 ini boleh mengajarkan kepada kami bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Dan kemuliaan Tuhan akan selalu dinyatakan dalam kehidupan kami dan juga orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Yesus. Karena Engkaulah jalan kebenaran, hidup yang kekal, dan kebangkitan serta keselamatan. Terima kasih Yesus, biar Engkau berkati anak-anak dimanapun mereka berada, dalam kesehatan, dalam sekolahnya, juga keluarga mereka, orang tua, saudara-saudaranya. Tuhan berkati di tengah pandemi ini, biarlah kesehatan selalu hadir dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami berserah hari ini sampai kesudahan hidup kami. Haleluya, amin. Nah Kak Dina, sudah tiba waktunya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak semua, adik-adik semua boleh memasukkan uang persembahan ke dalam kotak kalian masing-masing. Nanti setelah tiba waktunya akan dikumpulkan ke gereja. Nah, sebelum kita persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami mengucap syukur atas setiap berkat yang Kau limpahkan kepada kami dan keluarga kami. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, memberikan yang terbaik untuk-Mu. Terimalah Tuhan dengan senang hati. Kami serahkan hari lepas hari dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, aktivitas kali ini kita akan membuat seorang mumi ya. Ini kita gambar orang pakai origami ya, kertas origami. Nah, kita gambar orang ini. Setelah jadi, nanti kalian gunting dengan gunting yang sudah disiapkan.
kemudian kalian juga siapkan juga tepek kertas. Nah, setelah itu, setelah digunting, kita siapkan tepek kertas, kemudian kita kasih tepek di sini. Setelah itu selesai, baru kalian gunting ini. Setelah selesai, kalian gunting. Ini nanti hasilnya seperti ini anak-anak. Ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah itu kalian foto bersama diri kalian, tunjukkan atau kirim ke guru sekolah minggu di masing-masing kelas masing-masing. Ya, ini gampang. Pakai kertas origami, kemudian tepek kertas, kemudian siapkan pensil untuk menggambar, kemudian ada tepek kertas dan juga gunting. Itu simpel, mudah. Terima kasih dan berkati kalian semua. Amin. Nah, adik-adik, udah tiba waktunya ini kita akan menutup ibadah kita. Sebelum itu, kita mau nyanyikan lagu pujian lagi ya, Ibu? Ya, lagunya apa Kak Dina? Jalan Tuhan. Yuk kita mau sama-sama menyanyikan Jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya.
waktunya. Nah, sudah tiba waktunya kita berpisah. Tentu kita akan bertemu lagi minggu depan ya dalam ibadah online GKI Sangkrah. Nah, terima kasih untuk ayah, ibu, kakek, nenek, tante, om yang sudah menemani anak-anak dalam ibadah kita kali ini. Sebelum kita akhiri ibadah kita kali ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga hari ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah online di GKI Sangkrah. Walau saat ini kami belum bisa bertatap muka, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, sertailah kami, bimbinglah langkah-langkah kami, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.